Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai penelitian eksperimental. Yang beranggotakan dari saya sendiri, Asmuin dengan NPM 19 10 10 4101, Siska Puspitasari dengan NPM 20 10 10 4032, Risa Irnawati dengan NPM 20 10 10 4063, dan Suparyono dengan NPM 20 10 10 4103. Teori penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental adalah penelitian di mana peneliti memanipulasi satu variabel bebas atau lebih, mengendalikan variabel di luar variabel bebas, dan melakukan observasi terhadap satu atau lebih variabel terikat untuk menemukan variasi yang muncul seiring dengan manipulasi variabel bebas tersebut. Dalam penelitian non-eksperimental, peneliti tidak dapat memanipulasikan variabel karena sifat-sifat tertentu dari variabel-variabel yang digunakan tidak memungkinkan. Untuk slide selanjutnya adalah peran teori dalam pengaturan penilaian nyata. Untuk mengambil keuntungan dari kekuatan potensial pengaturan eksperimental dalam menguji hubungan sebab akibat, kerangka teoritis yang dikembangkan dengan baik sangat penting. Setelah kerangka teoritis telah ditetapkan, peneliti dapat memutuskan variabel mana yang harus dimanipulasi dan diukur, dan mana yang dikendalikan. Penamaan penilaian dalam konteks tugas tertentu. Apakah temuan yang diamati disebabkan oleh variabel yang dapat dimanipulasi atau dampak dari variabel seperti kompleksitas tugas, lokasi, kendala waktu, intensif, dan lain-lain? Eksperimen yang dirancang dengan baik harus dicoba untuk mengatasi masing-masing masalah, tetapi tetap sulit untuk mengontrol semua variabel asing potensial dengan sukses dengan kepastian 100% dalam percobaan apapun. Peran insentif bagi peserta. Satu masalah kontekstual menjadi perhatian khusus dan telah mengangkat sejumlah masalah terkait ketersediaan insentif untuk memotivasi para peserta untuk mengeluarkan upaya dalam kinerja tugas dapat menciptakan lebih banyak masalah daripada itu memecahkan. Libby dan Lepa 1992 memberikan contoh menarik tentang hal ini di mana mereka menyarankan bahwa kebisingan konseptual yang diperkenalkan oleh skema insentif dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terukur. Kita mungkin perlu memeriksa teori insentif dan cara mereka mempengaruhi individu dengan karakteristik pribadi yang berbeda sebelum kita dapat mengukur efeknya. Libby dan Lutfi 1993 menyarankan bahwa setiap upaya ekstra yang disebabkan oleh insentif mungkin terkait dengan karakteristik, kemampuan, dan pengetahuan para peserta. Pengguna tenaga sebagai partisipan penelitian. Beberapa jurnal dan beberapa pengaturan eksperimental menuntut penggunaan peserta profesional yang terampil. Hal ini menjadi semakin sulit bahkan di luar jurnal papan atas untuk mempublikasikan penelitian eksperimental menggunakan khalayak mahasiswa sepenuhnya. Pengguna penipuan untuk membuat pengaturan penelitian yang sesuai. Weber dan Cook 1972 dan Szczepanski et al. Pada tahun 1992 melaporkan situasi di mana peserta dalam eksperimen ingin membantu eksperimen dengan tampaknya mencoba untuk memberikan apa yang diharapkan dari mereka. Hal ini terutama berlaku untuk audiens sarjana yang mungkin masih dapat diterima untuk pelaksanaan studi percontohan. Tetapi mata pelajaran praktisi atau profesional akan diperlukan untuk studi utama.
Dalam keadaan seperti itu mungkin perlu untuk menipu subjek mengenai tujuan percobaan sehingga mereka tidak mengetahui hasil prediksi dari penelitian untuk memberikan hasil yang valid. Baik, materi selanjutnya desain eksperimental. Trotman tahun 1996 mengikuti Campbell dan Stanley tahun 1963 dan Libby tahun 1981 menyarankan sejumlah alternatif sederhana. Yang pertama, desain grup kontrol hanya pasca tes. Yang kedua, desain kelompok kontrol prates atau pasca tes. Yang ketiga, desain faktorial antara mata pelajaran. Dan yang keempat, desain faktorial dalam mata pelajaran. Beberapa kerugian yang berpotensi serius terkait dengan penelitian ini yang telah diidentifikasikan oleh Brownell 1995 dan Trotman tahun 1996, yaitu yang pertama, efek permintaan yang mengakibatkan subjek dapat mengumpulkan detail dari eksperimen sedemikian rupa dan berbeda dari yang diharapkan. Yang kedua, variabel subjek, sehingga tidak dapat digunakan sebagai variabel penjelas dalam desain mata pelajaran karena karakteristik individu tidak dapat diubah di seluruh perawatan. Yang ketiga, efek latihan, sehingga perilaku subjek berubah saat hasil eksperimen lebih baik karena pembelajaran keterampilan dan akumulasi pengetahuan, atau lebih buruk karena kelelahan atau antusiasme yang berkurang. Yang keempat, efek bawaan, sehingga cara perawatan kedua dipertimbangkan adalah sangat tergantung pada pengalaman dari yang pertama. Yang kelima, efek statistik, sehingga asumsi kesetaraan varians dilanggar dalam analisis varian subjek atau ANOVA, membuat hasil uji F bias. Hasilnya mungkin tidak serius, tetapi harus diakui dengan melakukan pemeriksaan alternatif. Yang keenam, efek Q-salience, sehingga jumlah variabel yang menjadi fokus dalam eksperimen dalam subjek akan lebih sedikit daripada eksperimen yang sesuai percobaan antar mata pelajaran. Szczepanski dan kawan-kawan 1992 menyarankan ini dapat menimbulkan ancaman validitas eksternal. Prosedur untuk mengendalikan variabel yang berpotensi mengancam validitas internal. Pertama, kelompok kontrol untuk menahan variabel asing konstan. Yang kedua, pengacakan, sehingga distribusi variabel memiliki kemungkinan yang sama di semua variabel independen. Yang ketiga, memegang konstan, sehingga variabel memiliki nilai yang sama di semua nilai variabel bebas. Yang keempat, pencocokan, sehingga distribusi variabel adalah umum di masing-masing dari variabel bebas. Yang kelima, penyeimbang. Menggunakan semua kombinasi urutan perawatan akan mengatasi dampak efek urutan apapun, tetapi akan memerlukan persiapan berbagai versi eksperimen. Yang keenam, mengabaikan variabel, baik dengan sengaja jika variabel dianggap berdampak tidak penting, atau tidak disengaja jika dampaknya tidak telah dipertimbangkan sama sekali. Baik teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai pertukaran validitas. Kita dapat mengidentifikasi 3 masalah validitas yang berbeda dalam satu melakukan eksperimen, yaitu yang pertama validitas konstruk, yang kedua validitas internal, dan yang terakhir validitas eksternal. Baik teman-teman, masuk ke ancaman terhadap validitas konstruk. Nunnally pada tahun 1978 menjelaskan ada 3 aspek yang membangun validitas konstruk. Yang pertama, tentukan variabel-variabel yang keduanya dapat diamati dan terkait dengan konstruk. Ini memberi tahu peneliti item mana yang akan diukur dan dievaluasi di langkah berikutnya. Kemudian yang kedua, tentukan sejauh mana variabel yang dapat diamati adalah ukuran yang dapat diandalkan dari satu atau lebih konstruksi dan sejauh mana hubungan timbal balik di antara item yang diukur.
Kemudian yang terakhir, menentukan sejauh mana ukuran-ukuran konstruksi tersebut dapat diperkerjakan dan akan menghasilkan hasil yang dapat diprediksi. Kemudian, ancaman terhadap validitas internal. Cook dan Campbell pada tahun 1979 mengidentifikasikan ada 10 validitas internal yang terpisah. Yang pertama, pematangan. Ini menyangkut dampak apapun yang terkait dengan berlalunya waktu. Ini akan berhubungan dengan perubahan subjek antara eksperimen berturut-turut atau bahkan selama eksperimen tunggal atau wawancara. Kemudian yang kedua, sejarah, yaitu ini mirip dengan yang di atas, akan tetapi lebih peduli dengan perubahan lingkungan yang mungkin berdampak pada penelitian daripada perubahan dalam subjek. Kemudian yang ketiga, pengujian, yaitu hasil dari serangkaian tes yang mungkin menyebabkan hasil tes sebelumnya. Oleh karena itu, efek dari tindakan berulang dapat meluas dalam jangka waktu yang lama. Dan yang selanjutnya, yang keempat, yaitu kematian subjek. Subjek mungkin mati atau lebih mungkin tidak hadir di tengah jalan melalui serangkaian eksperimen atau wawancara. Hal ini akan menyebabkan hilangnya data, tetapi yang lebih serius yaitu kehadiran mungkin bergantung pada faktor-faktor sistematik. Subjek yang paling tidak termotivasi dapat keluar dari eksperimen sehingga kita dibiarkan dengan kelompok yang tidak representatif. Kemudian yang kelima yaitu mortalitas eksperimen. Perjalanan waktu dapat memiliki banyak efek pada perubahan subjek, misalnya perusahaan mungkin telah tumbuh, bergabung, atau beralih status dari publik ke swasta. Kemudian yang keenam yaitu perawatan. Bahan, instruksi, dan prosedur yang identik harus digunakan selama penelitian. Selain di mana perawatan sedang divariasikan secara sengaja, jika suatu instrumen menghasilkan ukuran yang berbeda dari hal yang sama di bawah kondisi yang berbeda, maka ini akan menunjukkan bahwa masalah kontekstual yang terkait dengan instrumen dan administrasinya telah mengancam validitas internal. Kemudian yang ketujuh yaitu pilihan. Subjek harus dialokasikan secara acak ke sel, yaitu kelompok untuk tujuan perbandingan. Tetapi ini mungkin tidak dicapai dalam praktik atau tidak cukup untuk mengontrol semua variasi dalam sampel. Misalnya, asumsi bahwa kontrol untuk pengalaman dan gender sebelum alokasi sel acak akan mungkin tidak realistis jika ada perbedaan besar dalam karakteristik individu di antara subjek. Baik, selanjutnya masuk ke nomor 8 yaitu regresi statistik. Akan ada kecenderungan statistik untuk hasil berturut-turut dari individu untuk mundur ke mean. Ini harus tercermin dalam interpretasi pola hasil yang berurutan dari waktu ke waktu. Jadi ketika subjek menghasilkan skor yang sangat tinggi atau rendah dalam satu tes, mereka cenderung tidak melakukan hal yang sama pada tes berikutnya. Kemudian yang ke-9 ada imitasi perawatan, di mana subjek dapat berkomunikasi satu sama lain dan ada kemungkinan bahwa tidak akan mencapai respons independen. Hal ini dapat diatasi dalam pengaturan eksperimental dengan meminta subjek untuk tidak berkolaborasi atau dengan memanipulasi perintah instrumentasi untuk menghalangi perbandingan yang berguna atau menyediakan proses pengisi untuk menempati subjek yang berpotensi mengganggu. Kemudian yang terakhir teman-teman yaitu demoralisasi penuh kebencian. Perlakuan yang berbeda dapat menyebabkan tingkat motivasi yang berbeda di antara subjek, dengan dampak konsekuen pada hasil. Misalnya, subjek yang menerima umpan balik pada satu eksperimen mungkin lebih termotivasi untuk eksperimen berikutnya daripada mereka yang tidak. Ancaman terhadap validitas eksternal. Christensen pada tahun 1994 menetapkan 3 bentuk perhatian validitas eksternal, yaitu yang pertama, validitas populasi. Temuan penelitian harus dapat digeneralisasikan kepada orang lain, perusahaan, negara, atau budaya sebagaimana mestinya. Tetapi banyak sampel penelitian yang tidak representatif karena masalah akses dalam pengaturan studi lapangan yang membuat perluasan temuan bermasalah.
Yang kedua, validitas ekologi. Temuan penelitian dapat digeneralisasikan untuk situasi lain dan pengaturan lingkungan. Persyaratan ini memacu pencarian realitas yang lebih besar dalam eksperimen dan meningkatkan perhatian pada konteks eksperimen. Keterbatasan data sering memberikan kendala dalam penelitian eksperimental karena desain disertai dengan penghapusan kekayaan data. Yang ketiga, validitas sementara. Temuan penelitian dapat digeneralisasikan sepanjang waktu. Selanjutnya, Brownell pada tahun 1995 mengidentifikasi 3 ancaman validitas eksternal lebih lanjut, yaitu yang pertama, interaksi seleksi. Manajer organisasi biasanya memilih anggota staf yang akan berpartisipasi dalam penelitian, yang mana mereka bisa lebih baik dan meluangkan waktu banyak. Yang kedua, interaksi pengaturan. Tanpa replikasi, kita tidak dapat menggeneralisasikan temuan dari sekelompok orang tertentu dalam suatu organisasi kepada orang lain di organisasi yang berbeda. Yang ketiga, interaksi pengobatan, di mana perawatan sebelumnya tampaknya berdampak pada yang berikutnya atau dalam desain eksperimental dalam subjek. Penelitian kuasi eksperimental. Beberapa isu penting yang memiliki implikasi yang lebih luas untuk penelitian, yaitu yang pertama, proses mencocokkan yang digunakan membuat kita percaya bahwa kita mungkin tidak membandingkan yang serupa dengan yang serupa. Kegagalan untuk mengisolasi kelompok eksperimen dan kontrol di bawah kondisi eksperimen yang memberikan ancaman terhadap validitas internal. Yang ketiga, adanya sampel yang tidak representatif. Yang keempat, subjek yang berpotensi tidak kooperatif dikeluarkan dari eksperimen. Yang kelima, kematian eksperimental merupakan masalah serius dengan studi ini. Yang keenam, sejumlah variabel intervensi telah diabaikan. Efek Hawthorne merupakan efek mengejutkan yang dialami oleh peneliti, di mana efek ini dikaitkan dengan kejadian di mana perilaku kelompok berasal dari mereka yang melihat diri mereka sendiri sebagai khusus dalam situasi baru. Ancaman yang diamati terhadap validitas terkait dengan efek Hawthorne dibagi dengan 3 cara. Yang pertama, indeksikalitas merupakan variasi perilaku sehari-hari individu dalam eksperimen panjang. Yang kedua, efek eksperimen merupakan bias yang muncul dari peneliti yang berperilaku berbeda dari hari ke hari dan antar kelompok yang memberikan informasi yang tidak diinginkan yang menghasilkan hasil yang berbeda. Yang ketiga, mediasi subjek merupakan perbedaan yang terkait dengan individu yang menafsirkan persyaratan tugas secara berbeda. Implikasi untuk ketiga efek ini pada penelitian akuntansi dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ancaman validitas eksternal. Ancaman ini terjadi karena subjek tidak akan berperilaku sama dalam konteks yang berbeda atau bahkan dalam konteks yang sama pada periode waktu berikutnya. Yang kedua, ancaman validitas internal yang terkait dengan penggunaan peneliti yang berbeda untuk administrasi percobaan. Yang ketiga, ancaman validitas internal yang berasal dari asumsi tentang pribadi karakteristik, kemampuan dan motivasi subjek penelitian, dan pemahaman tentang tugas eksperimentasi dan instrumentasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.